Hai YouTube, hari ini saya akan membuat Korean garlic bread. Roti ala Korean street food ini lagi viral banget di mana-mana. Nah, kali ini saya membuat versi gurih, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mencoba resep ini ya. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Di sini saya menggunakan food processor. Nah, adapun bahan-bahannya yang pertama yaitu tepung terigu 250 gram. Kemudian 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok makan susu bubuk. 1 sendok teh ragi. Nah, untuk pemakaian ragi sendiri saya lebih menganjurkan untuk memakai yang baru dibuka ya. Ini untuk hasil yang maksimal supaya mengembang dengan sempurna. Setelah itu kita aduk adonan kering tersebut. Baru kita masukkan 1 butir telur, lalu aduk lagi. Setelah adonan mulai tercampur, kita bisa tambahkan 11-12 sendok makan air dingin. Nah, penggunaannya itu kita memakai sedikit demi sedikit, jangan langsung dituang semua, ingat ya. Nah, setelah setengah kalis baru kita masukkan yang namanya margarin dan garam. Margarin dan garamnya ini dimasukkan terakhir supaya tidak mati raginya, jadi tetap aktif. Nah, setelah itu kita uleni sampai kalis. Jika dirasa adonannya terlalu lengket, bisa ditambah tepung terigu. Tambah sedikit saja, saya tambahkan cuma 1 sendok makan. Nah, seperti ini sudah cukup ya, sudah agak mulus. Nah, baru kita kemudian bulatkan, lalu istirahatkan di tempat yang sudah diolesi dengan minyak seperti ini. Diolesi minyak supaya apa? Supaya nanti saat sudah mengembang tidak lengket. Nah, kita biarkan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini tampilan setelah mengembang. Kita bisa tinju lalu kemudian uleni sebentar, uleni paling sekitar 2 menitan sudah cukup. Setelah itu kita bisa bulatkan lagi untuk mempermudah saat kita memotong adonan tersebut. Boleh pakai timbangan, tapi untuk praktis saya tidak usah pakai timbangan karena untuk dikonsumsi sendiri ya. Oke, setelah itu saya bagi menjadi 8 bagian, atau kalau mau menjadi 10 bagian, 12, 14 atau seterusnya, disesuaikan saja. Ini saya buat untuk ukuran yang sedang, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, sebelum di rounding, ini dulu ya, dicubit-cubit supaya rata permukaan bawahnya. Lalu kemudian istirahatkan 30 menit. Ini untuk proofing yang kedua supaya lebih mengembang. Lelehkan 2 sendok makan margarin, lalu tumis sampai berbau harum. Kemudian baru masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Nah, ini harus diaduk terus ya, dan gunakan api yang kecil saja supaya tidak gosong. Setelah terigu kira-kira matang, bisa tambahkan susu cair sebanyak 250 ml. Setelah itu baru masukkan 125 gram keju cheddar. Untuk merek bebas, suka-suka kalian saja. Kemudian aduk-aduk, lalu diamkan sampai suhu ruang, lalu setelah itu baru dimasukkan ke piping bag. Kalau tidak punya piping bag, kita bisa gunakan plastik kiloan yang ukuran 1 ataupun 2 kilo.
Setelah itu kita baru membuat saus bawang putihnya. Kita memerlukan 1 butir telur, lalu kocok. Baru kemudian tambahkan 20 gram bawang putih cincang. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan oregano. Untuk resep aslinya itu memakai parsley. Saya pakai oregano karena kebetulan banyak stok oregano. Tapi bisa juga pakai seledri. Masukkan 130 gram margarin cair. Ingat ya, margarinnya harus dalam suhu ruang. Jangan gunakan margarin yang masih panas, nanti jadi malah berantakan karena ada telurnya. Kocok. Setelah tercampur rata, kita kembali lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Setelah 30 menit, ini tandanya sudah siap untuk dipanggang. Kita panaskan dulu ovennya selama 10 menit. Penggantian panggang selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Ini saya taruh di rak paling atas, kemudian setelah setengah perjalanan saya pindah ke rak bawah supaya merata atas bawahnya sama-sama gurih atau renyah gitu ya. Bisa juga langsung ditaruh di rak paling bawah juga tidak apa-apa. Suka kalian lebih milih yang mana terserah. Nah, setelah itu baru kita potong-potong menjadi 6 bagian. Kalau misalkan mau potong menjadi 8 bagian juga boleh, cuma untuk yang lebih estetik kita potong menjadi 6 bagian saja. Lalu kita semprotkan krim keju yang tadi kita buat ke dalam celah-celah roti tersebut ya. Gunakan secukupnya saja. Kalau mau rotinya yang makrok, cukup gunakan sedikit, tapi ini saya pakai yang rada banyak. Nah, caranya seperti ini, mudah sekali, tinggal rada dibentet gitu, rada direnggangkan ya, renggangkan baru semprotkan ke dalam sisi-sisinya itu. Setelah itu kemudian baru kita celupkan roti yang sudah diisi ke dalam saus bawang putih. Adapun alternatif lain yang bisa dipakai yaitu dengan cara mencelupkan terlebih dahulu rotinya. Dan untuk lebih maksimal bisa kita sendokin, kita taruh di sela-selanya itu pakai sendok supaya lebih terasa juga boleh. Ini serah mau dipilih yang versi mana. Baru kemudian semprotkan saus kejunya. Tentu ini lebih repot dari cara yang pertama tadi karena sedikit belepotan ya. Untuk menghindari mubazir, sausnya kita taruh di atasnya secukupnya saja. Lalu kita panggang lagi nantinya di suhu 160 derajat selama 10 menit. Nah, tekstur rotinya ini nanti bukan roti yang empuk begitu, bukan, tapi lebih ke roti yang crispy. Crispy, garing, dan nicu banget. Kalau yang tidak suka memakai oregano, bawang putih, bisa dikurangi takarannya ya, sesuai selera masing-masing.